Upacara pengibaran bendera merah putih tanggal 24 Oktober tahun 2022 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing ketua kelas. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan. Upacara di Senin tanggal 24 Oktober 2022. Siap, laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan pendahulu kita, menginginkan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan
kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memulai pembacaan amanat dari Kapolres Bengkayang, kiranya untuk adik-adik tetap saja untuk didengarkan secara hikmah. Amanat Kapolres Bengkayang pada kegiatan upacara bendera di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bengkayang tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raya Kepulauan, Waka Kesiswaan maupun Waka Sekolah, Guru maupun staf dan seluruh siswa-siswi yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini cerah kita masih dapat melaksanakan upacara bendera. Seperti biasanya, setiap pelaksanaan upacara perlu kita evaluasi agar kita mengetahui kekurangan-kekurangannya sehingga pelaksanaan upacara yang akan datang menjadi lebih baik. Dari segi petugas upacara pada pagi hari ini cukup baik, meskipun tadi kita saksikan bersama petugas bendera kurang sempurna dalam pelaksanaannya. Itulah pentingnya sebelum pelaksanaan upacara, petugas harus berlatih agar pelaksanaan upacara menjadi lebih baik. Peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul pengendalian diri. Pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin hendaknya jangan hanya sebagai seremonial belaka, sebagai rutinitas yang kurang bermakna, tapi marilah setiap kegiatan upacara kita gunakan sebagai ajang untuk pengendalian diri kita, agar selama pelaksanaan upacara kita bisa mengendalikan diri untuk bersikap lebih sempurna. Dalam bahasa ilmiahnya, kita ini selalu berada dalam ruang dan waktu, berada dalam lingkungan. Kita ini bagian dari masyarakat pendidikan, berarti ada lingkungan sekolah. Coba mulai dari masuk pintu gerbang sekolah, hendaknya kalian sudah mulai bisa mengendalikan diri. Misalnya, bagaimana menghormati bapak dan ibu guru maupun staf. Bagaimana bisa tampak rapi tanpa ditegur oleh bapak dan ibu guru. Peserta upacara yang saya banggakan, contoh pengendalian diri yang lain, misalnya setiap bel berbunyi untuk ganti pelajaran, hendaknya para anak-anak jangan pada berkeliaran ke luar kelas, kecuali kalau ada memang pada jam berikutnya harus pindah ruangan, misalnya ke lab atau pelajaran olahraga. Kemudian kalau jam pelajaran terakhir telah usai, jika sudah tidak ada kepentingan lain di sekolah, hendaknya anak-anak segera pulang ke rumah masing-masing, karena orang tuamu telah menunggumu di rumah. Jangan sampai diusir, diteriaki,
melalui pengeras suara baru kembali atau pulang ke rumah. Jangan nongkrong-nongkrong, bergerombol yang tidak ada gunanya, yang hanya akan memancing suasana untuk berbuat yang negatif. Jangan sampai mau kalau ada pihak yang mencoba untuk mengajak tawuran, balapan liar, mabuk-mabukan yang dapat menghancurkan masa depan kita semua. Peserta upacara yang saya banggakan, selanjutnya dalam lingkungan keluarga, tentu saja ada peraturan dalam keluarga. Ada orang tua, kakak atau adik. Bagaimana bentuk pengendalian diri? Yang punya kakak, abang harus menghormati adiknya. Yang punya adik harus menyayangi adiknya. Kalau ada PR atau tugas dari sekolah, orang tua misalnya harus segera dikerjakan. Jangan membiasakan diri untuk menunda-nunda pekerjaan. Peserta upacara yang saya banggakan, bagaimana kita harus menghormati kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Melalui mimbar ini saya ingatkan bahwa kepada kedua orang tua, bentuk pembelajaran diri kita adalah bahwa kita harus menghormati, menyayangi kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sakit hati pada kita gara-gara sikap dan perilaku kita. Jangan suka membentak orang tua. Pada dasarnya setiap nasihat orang tua wajib kita dengarkan, kita ikuti. Tapi ada suatu nasihat atau ajakan orang tua yang tidak boleh kita ikuti, kita turuti, yaitu jika orang tua kita mengajak kita kepada kesyirikan, menduakan atau menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Untuk hal yang satu ini kita boleh menolaknya, tapi juga harus dengan bahasa yang santun. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Kita tetap harus menjalin hubungan yang baik kepada keduanya. Peserta upacara yang saya banggakan, jika kita semua bisa mengendalikan diri dengan baik di mana kita berada, alangkah indahnya hidup ini. Bagaikan planet-planet yang beredar pada lintasannya, tidak ada benturan-benturan, selaras, serasi, dan seimbang. Dalam hidup ini memang banyak kendala-kendala yang hendaknya menjadi kendali untuk memacu kita dalam meraih sukses. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Bengkayang, 24 Oktober 2022, Kepala Kepolisian Resor Bengkayang, Dr. Bayu Suseno, SH, SIK, MM, MH, Ajun Komisaris Besar Polisi, NP 8005-1250. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ada beberapa yang ingin saya tambahkan kepada adik-adik sekalian yang tadi telah kita dengarkan bersama amanat dari Kepala Kepolisian Resor Bengkayang. Mohon pada intinya mengendalikan diri tidak hanya di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan rumah kepada orang tua. Pada intinya seperti itu. Adik-adik sekalian, mungkin pada saat ini adalah zamannya sudah digital, media sosial. Saya minta dengan adik-adik hati-hati dalam menggunakan media sosial, baik itu Facebook, IG, Twitter, dan yang lain-lain, TikTok, YouTube. Sharing dulu sebelum di-share. Hati-hati karena ada undang-undang ITE yang menanti. Cari tahu kebenarannya. Jika itu tidak bermanfaat atau memalukan suatu kelompok atau pribadi orang lain, hendaknya jangan dikomen atau di-share kepada yang lain. Contoh, kita manusia tidak terlepas dari kesalahan. Kita mempunyai aib. Suatu saat aib kita kalau di-share, dibagikan oleh orang lain, tentunya kita tidak akan terima. Begitu juga dengan orang lain. Namanya manusia tidak lepas dari hilaf dan salah siapapun itu, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW, itu makhluk yang paling sempurna bagi kami orang Muslim. Kemudian adik-adik sekalian, yang perlu saya ingatkan, tak kalah lebih pentingnya adalah adik-adik tolong ingatkan kepada kedua orang tua, terutama ibu-ibu atau emak kita, ya,
Hati-hati dengan segala bentuk penipuan. Saya sering sekali menyampaikan di media sosial, mau ada undangan, mau ada pertemuan, ibu-ibu, emak-emak kita gak pandai bermedsos, kadang-kadang latah. Bukan hal dengan yang sharing tadi atau menyebarkan, tapi penipuan. Banyak yang mengatasnamakan institusi, baik itu TNI, Polri, maupun dari dinas pendidikan. Kalau adik-adik seperti ini dari sekolah, dia akan tahu semuanya data dari adik-adik maupun orang tua dari adik-adik, karena adik-adik sudah mencantumkan. Karena kerjaannya penipu itu mencari tahu. Contoh data saya dilihat di Facebook, tempat, tanggal lahir, keluarga, anak, situ lengkap semua, alamat, pekerjaan. Jadi tidak heran kalau dia bisa tahu. Bahkan ada yang latah, dia uploadnya mentang-mentang udah vaksin 3 kali. Wah, dia uploadnya kartu vaksinnya. Kalau tidak sekalian upload KTP biar adik nikahnya. Nah, itu sangat fatal sekali adik-adik sekalian. Ingatkan dengan orang tua, hati-hati. Kalau seandainya dapat rezeki atau apa yang lain, jangan di-post-post, jangan di posting-posting. Contoh, beli emas, diposting kelak. Bagi orang tahu, oh beli emas di kelak. Jadi orang pun akan yang tidak ada niat untuk melakukan tindakan kejahatan, jadi ada niat. Rumahnya sekian kosong, biasanya sekian tinggalkannya jam sekian. Khawatir, hati-hati, ingatkan, tolong adik-adik sekalian. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain dalam hal penipuan ini. Dia mengaku-ngaku sebagai anggota Polri, pura-pura anaknya udah ditangkap, tahu dia nama anaknya, tahu sekolah di mana. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak bapak sekolah di Fakultas A, umurnya sekian, namanya ini, telah ditangkap. Tolong, kalau mau ditebus harus sekian, transfer dulu. Itu hati-hati, tolong dikonfirmasi. Di setiap desa ada babinnya, tidaknya harus disampaikan. Cari tahu, jangan mudah untuk datang ke kantor polisi. Kami siap untuk 24 jam untuk melayaninya, melayani daripada masyarakat apabila ada keluhan apapun itu. Jika udah ditransfer, fatal, sulit akan melakukan pelacakan, karena dia dari bank satu ke bank yang lain, yang berbeda banknya. Sulit sekali untuk kita lakukan pelacakan. Dan akhirnya mereka mencarikan itu bukan di wilayah Kalbar biasanya, bahkan ada yang di wilayah luar Kalbar, Sulawesi, Papua. Itu mereka udah punya jaringan-jaringan seperti itu. Ya, sekali lagi ini yang paling banyak terjadi hampir setiap bulan. Kami mendapatkan laporan penipuan, baik itu m-banking maupun yang lain. Makanya, mumpung di sini ada adik-adik, mungkin saya tidak bisa menyampaikan kepada orang tua adik-adik satu persatu. Inilah manfaat daripada adik-adik yang ada di sini. Nah, tolong sampaikan, mak hati-hati, ada itu, ada kemudian berhadiah itu, ujung-ujungnya diminta transfer. Jangan, pada intinya jangan seperti itu. Oke? Udah cukup, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Dewan Guru mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan masyarakat. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan berjanji satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, disiplin, rela berkorban, cinta tanah air sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dua, selalu melaksanakan tugas dan kewajiban baik di dalam maupun di luar sekolah. Tiga, bertanggung jawab atas terwujudnya 9K. Keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan,
kesejukan, kekeluargaan, ketentraman, kerapian, dan kesopanan. 4. Bertanggung jawab atas terciptanya ketahanan sekolah guna mewujudkan sekolah sebagai wiyata mandala. 5. Mengikuti aturan yang berlaku untuk menjaga citra sekolah. Pembacaan doa. Marilah kita berdoa bersama beragama kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kasih sayang-Mu kami dapat berkumpul di lapang ini untuk melaksanakan upacara penaikan bendera. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesanggupan dan ketebalan iman untuk menghadapi macam-macam gangguan dan cobaan dalam menuntut ilmu, keteguhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami. Dan berikanlah kemudahan untuk dapat memahami ilmu-ilmu tersebut guna menimba banyak ilmu, pengetahuan, pengalaman dan kecakapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan dan kesehatan lahir batin agar dapat melaksanakan ilmu pengetahuan yang didapat dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kami menjadi generasi penerus yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengampun, melalui sifat-Mu yang Maha Pengampun, kami memohon, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta terimalah amal bakti ibu guru yang telah berjasa membimbing kami ke jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Secara tenang dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum. Kepada bina upacara hormat. Gerak. 3. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai.